Pernahkah Anda membayangkan bahwa cinta yang telah dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan detik karena satu kata yang salah atau satu tindakan yang diabaikan? Pernahkah Anda merasakan dinginnya tatapan istri yang dulu begitu hangat menatap Anda dengan penuh cinta? Dan pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya dihuni keheningan yang mencekam? Jika ya, maka Anda tidak sendirian dalam pergulatan ini karena ribuan pria di seluruh Indonesia sedang menghadapi kenyataan pahit yang sama, yaitu melihat istri tercinta perlahan menjauh dan bahkan mungkin mulai membenci kehadiran mereka di usia yang seharusnya menjadi masa paling indah dalam pernikahan. Di usia yang telah menginjak kepala 60, hidup memang mulai terasa berbeda dari segala aspek. Anak-anak yang dulu mengisi rumah dengan tangisan, tawa, dan pertengkaran kecil kini telah dewasa dan memiliki kehidupan mereka sendiri, meninggalkan rumah yang terasa begitu sepi dan sunyi. Dinding-dinding yang dulu menyaksikan hiruk-pikuk keluarga besar kini hanya menyimpan kenangan dan sesekali percakapan singkat antara dua insan yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama puluhan tahun. Namun di tengah semua perubahan yang terjadi, ada satu hal yang seharusnya tetap menjadi konstanta dalam hidup, yaitu kehadiran pasangan hidup yang telah setia mendampingi melalui suka dan duka, melalui masa-masa sulit dan bahagia, melalui setiap cobaan yang menghadang perjalanan rumah tangga. Tapi tahukah Anda bahwa justru di masa inilah hubungan suami istri diuji dengan cara yang paling halus namun paling dalam, dengan cara yang seringkali tidak terlihat di permukaan namun sangat terasa di kedalaman hati? Banyak pria yang merasa bingung dan frustrasi ketika mendapati istri mereka mulai bersikap dingin, menjauh tanpa alasan yang jelas, atau bahkan seolah-olah menyimpan rasa benci yang tidak pernah diungkapkan secara terang-terangan namun terasa melalui setiap tatapan, setiap gerakan, dan setiap kata yang diucapkan dengan nada yang berbeda dari biasanya. Padahal selama ini mereka merasa sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk keluarga, sudah berjuang keras mencari nafkah dari pagi hingga petang, sudah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, sudah menjalani hidup bersama melalui berbagai tantangan hingga usia yang tidak lagi muda ini. Lalu pertanyaan yang menghantu adalah apa yang sebenarnya salah dalam perjalanan rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun ini? Perlu dipahami bahwa ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar dalam dinamika rumah tangga, karena kehidupan pernikahan tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ini lebih tentang kesadaran mendalam bahwa setiap fase kehidupan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, termasuk dalam hal bagaimana cinta diungkapkan, dirasakan, dan dirawat. Karena cinta di usia muda dan cinta di usia tua memiliki bahasa yang sangat berbeda, memiliki ekspresi yang berbeda, dan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Di usia muda, cinta banyak bicara tentang janji-janji indah untuk masa depan, tentang gairah yang membara, tentang mimpi-mimpi besar yang ingin diwujudkan bersama, tentang rencana-rencana yang penuh ambisi dan optimisme. Cinta muda dipenuhi dengan kata-kata manis yang mudah terucap, dengan gestur-gestur romantis yang spontan, dengan energi yang seolah tidak pernah habis untuk saling menyenangkan dan membahagiakan. Namun di usia senja, cinta bicara tentang hal-hal yang jauh lebih dalam dan bermakna, yaitu tentang pengertian yang lahir dari pengalaman panjang hidup bersama, tentang ketulusan yang terbukti melalui konsistensi tindakan selama bertahun-tahun, dan tentang penghargaan terhadap semua pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangan. Cinta di usia tua adalah tentang hal-hal kecil yang seringkali tidak terlihat mata namun sangat dirasakan oleh hati, tentang perhatian yang tulus tanpa pamrih, tentang kehadiran yang memberikan rasa aman dan tenteram. Saat seorang istri mulai menunjukkan tanda-tanda benci atau kebencian terhadap suaminya di usia yang sudah tidak lagi muda, hal ini bukan berarti ia tidak lagi setia atau tidak lagi mencintai, bukan berarti ia melupakan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama, bukan berarti ia tidak menghargai semua perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan suaminya selama ini. Seringkali yang terjadi adalah hatinya telah terlalu lama menampung luka-luka kecil yang tidak pernah benar-benar sembuh, luka-luka yang mungkin dianggap sepele oleh sang suami namun terakumulasi menjadi rasa sakit yang mendalam.
Bisa jadi ia sudah terlalu lelah menjadi pihak yang selalu memahami, selalu mengalah, selalu menerima tanpa pernah benar-benar dipahami, didengarkan, atau dihargai perasaannya. Bisa jadi ia merasa bahwa selama bertahun-tahun ia telah memberikan yang terbaik dari dirinya namun tidak pernah mendapatkan apresiasi yang setimpal, tidak pernah merasa bahwa keberadaannya benar-benar berharga di mata sang suami. Artikel ini ditulis bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu dalam dinamika rumah tangga, tetapi untuk mengajak para suami yang telah memasuki usia senja untuk membuka mata dan hati mereka bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin telah retak, bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi suami yang lebih bijaksana, lebih pengertian, dan lebih mampu menghargai istri yang telah setia mendampingi perjalanan hidup mereka. Karena hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh cinta di usia tua adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang selama ini memilih tetap tinggal di sisi kita meskipun mengetahui bahwa kita jauh dari sempurna, meskipun melihat semua kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Mari kita telusuri bersama 5 penyebab utama yang mungkin tanpa disadari telah membuat istri menyimpan jarak emosional atau bahkan mengembangkan perasaan benci ketika usia pernikahan sudah memasuki fase yang seharusnya menjadi masa paling indah dan damai dalam kehidupan rumah tangga, yaitu di usia 60 tahun ke atas. Penyebab pertama yang seringkali menjadi akar permasalahan dalam hubungan suami istri di usia senja adalah sikap terlalu keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat atau perasaan orang lain, termasuk istri sendiri. Semakin bertambah usia seseorang, memang wajar jika ia semakin banyak memiliki pengalaman hidup yang beragam dan mendalam. Puluhan tahun menjalani kehidupan telah memberikan berbagai pembelajaran berharga, menghadapi berbagai situasi sulit yang membutuhkan keputusan bijak, dan melewati berbagai tantangan yang membentuk karakter dan kepribadian. Namun tanpa disadari, akumulasi pengalaman dan keyakinan akan kemampuan diri ini kadang-kadang menjelma menjadi sikap keras kepala yang berlebihan. Banyak pria di usia 60 tahun merasa bahwa mereka sudah mengetahui segalanya, sudah mengalami berbagai macam situasi dalam hidup, dan oleh karena itu mereka merasa paling benar dalam setiap diskusi atau perdebatan. Mereka menjadi sulit menerima masukan dari orang lain, menolak untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda, dan cenderung memaksakan kehendak mereka tanpa mempertimbangkan perasaan atau pendapat pihak lain, termasuk istri yang telah menemani perjalanan hidup mereka selama puluhan tahun. Di usia 60 tahun, memang banyak pria yang merasa bahwa diri mereka sudah menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Mereka sudah berhasil membangun rumah tangga dari nol hingga menjadi keluarga yang mapan, sudah membesarkan anak-anak hingga dewasa dan mandiri, sudah menghadapi dan mengatasi berbagai badai kehidupan mulai dari krisis keuangan, masalah pekerjaan, hingga berbagai ujian lainnya yang datang silih berganti. Prestasi dan pencapaian hidup yang luar biasa ini memang patut dibanggakan dan dihargai, namun sayangnya di tengah rasa bangga dan keyakinan akan kemampuan diri tersebut, seringkali ada hal penting yang terlupakan. Hal yang terlupakan adalah bahwa istri bukan hanya sekedar pendamping yang mengikuti arah dan keputusan suami, bukan hanya pelengkap yang diam-diam mendukung dari belakang, tetapi juga manusia seutuhnya yang memiliki perasaan mendalam, pemikiran yang cerdas, dan pendapat yang berharga. Istri adalah individu yang selama bertahun-tahun telah berkontribusi secara signifikan dalam membangun rumah tangga, yang telah mengorbankan banyak hal untuk kebahagiaan keluarga, dan yang telah memberikan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah perjalanan hidup bersama. Ketika istri berbicara, menyampaikan pendapat, atau mengungkapkan perasaannya, seringkali motivasi di balik itu bukanlah keinginan untuk membantah atau menentang suami, tetapi karena ia memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia untuk didengar, dipahami, dan dihargai eksistensinya. Ia ingin merasa bahwa suaranya memiliki nilai, bahwa pendapatnya dianggap penting, dan bahwa perasaannya layak untuk dipertimbangkan dalam setiap keputusan keluarga. Sayangnya, ketika seorang suami terlalu yakin bahwa dirinya yang paling tahu segalanya, yang paling berpengalaman,
dan yang paling berhak menentukan segala sesuatu, maka istri perlahan-lahan mulai merasa lelah dengan dinamika hubungan yang tidak seimbang ini. Setiap kali ia mencoba menyampaikan pendapat, selalu dianggap salah atau kurang tepat. Setiap kali ia bercerita tentang pengalaman atau perasaannya, justru disanggah atau dianggap berlebihan dan tidak penting. Setiap kali ia mencoba memberikan masukan atau saran, selalu ditolak mentah-mentah tanpa pertimbangan yang matang. Sedikit demi sedikit, istri yang awalnya aktif dan terbuka dalam berkomunikasi pun mulai belajar untuk lebih banyak diam. Namun perlu dipahami bahwa keheningan ini bukan berarti ia setuju dengan semua keputusan atau sikap suaminya, melainkan karena ia sudah merasa putus asa dan menganggap bahwa upaya untuk berkomunikasi adalah hal yang sia-sia dan tidak akan membawa perubahan apapun. Dari keheningan yang dipaksakan inilah jarak emosional mulai tumbuh dan berkembang dalam hubungan mereka. Ketika seorang istri tidak lagi merasa aman untuk berbicara terbuka, ketika ia tidak lagi merasa bahwa suaranya akan didengar dengan hormat dan perhatian, maka ia tidak hanya menarik diri secara fisik, tetapi juga secara emosional dari hubungan tersebut. Proses penarikan diri ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan berlangsung secara bertahap dan seringkali tidak disadari oleh sang suami hingga jarak tersebut sudah terlalu jauh dan sulit untuk dijembatani. Dari situasi ini muncul berbagai perasaan negatif yang kompleks seperti rasa kecewa yang mendalam karena tidak dihargai, rasa frustasi karena tidak dipahami, dan rasa marah karena diperlakukan seolah-olah pendapatnya tidak penting. Semua perasaan negatif ini jika dibiarkan terakumulasi dalam waktu yang lama, lambat laun akan berubah menjadi luka batin yang semakin dalam, kemudian berkembang menjadi kemarahan yang terpendam, dan pada akhirnya bisa berubah menjadi rasa benci yang menggerogoti fondasi cinta yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun penting untuk dipahami bahwa rasa benci ini bukan ditujukan kepada pribadi sang suami secara keseluruhan, melainkan lebih kepada perasaan tidak dihargai, tidak didengar, dan tidak diperlakukan sebagai partner yang setara dalam hubungan pernikahan. Istri sebenarnya merindukan masa-masa ketika suaminya dulu masih mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketulusan setiap cerita yang ia sampaikan, ketika suaminya masih bertanya dengan tulus, "Bagaimana menurutmu tentang hal ini?" dan benar-benar mempertimbangkan jawabannya, bukan hanya sekedar bertanya untuk formalitas. Ia merindukan masa ketika keputusan-keputusan penting dalam keluarga masih didiskusikan bersama dengan saling menghargai pendapat masing-masing, bukan memaksakan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan perasaan dan pemikiran pasangan hidup. Sikap keras kepala memang seringkali dianggap sebagai bagian dari watak atau karakter seseorang, terutama di usia lanjut ketika kepribadian sudah terbentuk dengan kuat. Banyak orang beranggapan bahwa mengubah sifat di usia tua adalah hal yang hampir mustahil dilakukan. Namun pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya, termasuk dalam hal memperbaiki cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Proses membuka telinga untuk benar-benar mendengarkan, membuka hati untuk memahami perasaan orang lain, dan belajar mendengarkan kembali dengan empati yang tulus bisa menjadi langkah kecil namun sangat bermakna yang dapat menyelamatkan hubungan pernikahan yang sudah mulai retak. Karena sejatinya di usia tua, hal yang paling dibutuhkan dalam hubungan suami istri bukanlah kemenangan dalam setiap perdebatan atau adu argumen, bukan pembuktian siapa yang paling pintar atau paling berpengalaman, tetapi lebih kepada pencapaian ketenangan batin yang lahir dari rasa saling mengerti, saling menghargai, dan saling menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyebab kedua yang tak kalah penting dalam menciptakan jarak emosional antara suami istri di usia senja adalah kurangnya perhatian dan hilangnya unsur romantisme dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya usia dan semakin lamanya hubungan pernikahan, banyak pria mulai merasa bahwa perhatian khusus dan romantisme bukanlah hal yang lagi dibutuhkan dalam hubungan mereka. Pemikiran yang berkembang adalah bahwa istri sudah pasti tahu bahwa dirinya disayangi dan dicintai,
bahwa semua bentuk cinta dan kasih sayang sudah terbukti melalui perjalanan panjang hidup bersama yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Dengan pemikiran seperti ini, maka tidak perlu lagi ada usaha khusus untuk mengungkapkan cinta melalui kata-kata manis yang menyentuh hati. Tidak perlu lagi memberikan pelukan hangat yang memberikan rasa aman dan dicintai. Tidak perlu lagi memberikan kejutan-kejutan kecil yang mampu membuat hari menjadi lebih berwarna seperti yang dulu sering dilakukan di masa-masa muda. Namun disinilah terletak kesalahpahaman besar yang seringkali tanpa disadari menghancurkan kehangatan dan keharmonisan rumah tangga secara perlahan namun pasti. Karena ternyata kebutuhan akan perhatian tulus dan ungkapan kasih sayang tidak pernah benar-benar hilang dari hati seorang manusia, termasuk istri yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Bahkan sebaliknya, di usia yang semakin menua ini, perhatian-perhatian kecil justru terasa lebih dalam maknanya dan lebih berharga nilainya. Hal ini terjadi karena di usia senja, ketika kekuatan fisik mungkin sudah mulai melemah, ketika aktivitas harian tidak lagi sebanyak dan seenergik masa muda, ketika lingkaran sosial mungkin sudah mulai menyempit, maka hati manusia justru menjadi lebih sensitif dan lebih membutuhkan kepastian bahwa mereka masih dicintai, masih dihargai, dan masih memiliki tempat spesial di hati orang yang mereka cintai. Istri yang telah menua bersama dengan suaminya selama puluhan tahun bukan hanya mengalami proses penuaan secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan emosional yang kompleks. Secara fisik, mungkin ia sudah tidak lagi memiliki kecantikan dan daya tarik seperti di masa muda, mungkin rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah mulai berkerut, dan postur tubuhnya sudah tidak lagi tegap seperti dulu. Perubahan fisik ini seringkali membuat seorang perempuan merasa tidak percaya diri dan mulai mempertanyakan apakah dirinya masih menarik di mata suaminya. Secara emosional, ia mungkin mulai merasa tidak yakin apakah dirinya masih berharga dan berarti bagi orang yang telah menemaninya menjalani perjalanan hidup yang panjang ini. Dalam kondisi psikologi seperti ini, istri sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang mewah atau mahal untuk merasa bahagia dan dicintai. Ia tidak lagi menuntut untuk dibelikan perhiasan mahal, tidak lagi mengharapkan liburan ke tempat-tempat eksotis, tidak lagi meminta untuk diajak makan di restoran mewah atau mendapatkan hadiah-hadiah mahal di hari-hari spesial. Yang ia butuhkan adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih bermakna, yaitu perhatian tulus yang menunjukkan bahwa dirinya masih berharga, masih dicintai, dan masih dilihat dengan mata yang penuh kasih sayang. Ia ingin merasa bahwa dirinya bukan hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah dan memasak, bukan hanya dilihat sebagai nenek yang bertugas mengasuh cucu-cucu, tetapi tetap dipandang sebagai seorang perempuan yang dulu membuat suaminya jatuh cinta dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak pria di usia 60 tahun menjadi terlalu terbiasa dengan rutinitas yang monoton dan melupakan pentingnya ungkapan kasih sayang dalam bentuk yang sederhana. Mereka bangun pagi tanpa menyapa istri dengan hangat, makan bersama tanpa berbincang atau menanyakan kabar, pulang ke rumah tanpa menunjukkan kegembiraan bertemu dengan orang yang dicintai. Bahkan untuk sekedar mengucapkan kata-kata sederhana seperti, "Terima kasih sudah memasak makanan yang enak," atau "Kamu terlihat cantik hari ini," atau "Aku bersyukur memiliki istri sepertimu," terasa berat di lidah dan jarang sekali terucap. Padahal kalimat-kalimat sederhana namun tulus seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjadi api kecil yang menjaga nyala cinta tetap hidup di usia tua. Kurangnya perhatian dan hilangnya romantisme dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya membuat istri merasa kecewa, tetapi juga membuatnya perlahan-lahan merasa bahwa dirinya tidak lagi berarti apa-apa dalam hidup sang suami. Perasaan ini sangat menyakitkan karena setelah memberikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan keluarga, setelah mengorbankan mimpi-mimpi pribadinya demi mendukung suami dan membesarkan anak-anak, ternyata di masa tua ia merasa diabaikan dan tidak dihargai. Istri mungkin tidak akan pernah mengatakan perasaan ini secara langsung karena perempuan di usianya telah terbiasa untuk memendam perasaan dan tidak ingin membuat masalah dalam keluarga.
Namun jauh di dalam hatinya, perasaan kosong dan tidak berarti ini perlahan-lahan mulai tumbuh dan berkembang. Kekosongan emosional ini jika dibiarkan terus berlanjut, perlahan-lahan akan diisi oleh berbagai perasaan negatif seperti rasa sedih yang mendalam, rasa sepi meskipun hidup bersama pasangan, rasa tidak dihargai meskipun telah berkorban begitu banyak, dan pada akhirnya bisa berkembang menjadi rasa benci terhadap perlakuan yang selama ini dianggap mengabaikan keberadaan dan perasaannya. Konsep romantisme di usia tua memang sangat berbeda dengan romantisme di masa muda. Jika di masa muda romantisme identik dengan hadiah bunga, coklat, dinner mewah, atau liburan romantis, maka di usia tua romantisme lebih tentang hal-hal sederhana yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Romantisme di usia tua bisa berupa tindakan sederhana seperti membuatkan secangkir teh hangat untuk istri tanpa diminta terlebih dahulu, duduk bersama di teras rumah sambil menikmati sore hari dan berbincang tentang hal-hal ringan. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika istri bercerita tentang harinya meskipun cerita tersebut mungkin sudah pernah diceritakan berkali-kali sebelumnya. Romantisme di usia tua juga bisa berupa menggenggam tangan istri saat menonton televisi bersama, memberikan pijatan ringan ketika ia merasa pegal setelah seharian beraktivitas, atau sekadar duduk berdua tanpa gangguan hanya untuk berbagi kenangan indah masa lalu atau merencanakan kegiatan sederhana untuk hari-hari mendatang. Romantisme di usia senja bukan lagi tentang melakukan tindakan-tindakan besar yang membutuhkan energi dan biaya yang besar, tetapi lebih tentang konsistensi dalam menunjukkan ketulusan melalui perhatian-perhatian kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Yang paling penting adalah romantisme di usia tua harus lahir dari ketulusan hati, bukan dari kewajiban atau formalitas belaka. Mungkin sebagai suami, Anda merasa bahwa segala bentuk cinta dan perhatian sudah cukup diberikan selama ini, bahwa semua pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan sudah merupakan bukti cinta yang tidak perlu diragukan lagi. Namun coba tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jujur, kapan terakhir kali Anda menggenggam tangan istri hanya untuk membuatnya merasa dicintai dan bukan karena ada keperluan tertentu? Kapan terakhir kali Anda memeluknya dengan hangat tanpa ada alasan khusus selain ingin menunjukkan kasih sayang? Kapan terakhir kali Anda menatap matanya dengan penuh cinta dan berkata dengan tulus, "Aku bersyukur masih bisa hidup bersamamu sampai hari ini"? Di usia 60 tahun, romantisme memang bukan lagi untuk tujuan membuat pasangan jatuh cinta seperti di masa muda, tetapi untuk tujuan yang jauh lebih mulia yaitu menjaga dan merawat cinta yang sudah dibangun bersama selama puluhan tahun agar tetap hangat, tetap hidup, dan tetap memberikan makna dalam kehidupan bersama. Jangan sampai menunggu hingga istri benar-benar menjauh dan menutup hatinya karena merasa tidak lagi penting dan berarti dalam hidup Anda. Karena ketika perhatian dan romantisme tidak diberikan secara konsisten, cinta yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa perlahan-lahan layu dan mati. Dan ketika cinta sudah layu, yang tertinggal dalam rumah tangga hanyalah rasa asing dan kekosongan emosional meskipun secara fisik masih hidup di bawah satu atap yang sama. Penyebab ketiga yang tidak kalah penting dalam menciptakan retakan dalam hubungan suami istri di usia senja adalah perubahan temperamen menjadi lebih pemarah dan mudah tersinggung. Memasuki usia 60 tahun, memang tubuh manusia tidak lagi sekuat dan seenergik masa muda, pikiran tidak lagi setajam dan sefleksibel ketika masih berusia produktif, dan sistem emosi pun seringkali menjadi lebih sensitif dan tidak stabil. Berbagai faktor seperti perubahan hormonal, kondisi kesehatan yang mulai menurun, efek samping obat-obatan yang dikonsumsi, atau tekanan psikologis akibat memasuki masa pensiun dapat mempengaruhi stabilitas emosi seseorang. Hal-hal kecil yang di masa muda dianggap biasa dan tidak mengganggu, kini bisa terasa lebih mengganggu dan memicu reaksi emosional yang berlebihan. Suara televisi yang sedikit keras, perubahan kecil dalam rutinitas harian, kesalahan-kesalahan sepele dalam pekerjaan rumah tangga, atau bahkan cuaca yang tidak sesuai harapan, semuanya bisa menjadi pemicu amarah yang meledak tanpa terkendali. Sayangnya, dalam dinamika rumah tangga,
Orang yang paling sering menjadi sasaran dan menanggung akibat dari ketidakstabilan emosi ini bukanlah orang luar atau orang asing, melainkan orang yang paling dekat dan paling sering berinteraksi, yaitu istri tercinta. Banyak pria yang memasuki usia senja mengalami perubahan karakter menjadi lebih mudah tersinggung dan gampang marah tanpa alasan yang jelas atau proporsional. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks seperti kondisi kesehatan yang mulai menurun dan menyebabkan rasa tidak nyaman fisik yang konstan, kelelahan batin akibat menghadapi kenyataan bahwa usia sudah tidak lagi muda dan produktif seperti dulu, tekanan psikologis karena merasa tidak lagi dibutuhkan di dunia kerja setelah pensiun, atau akumulasi stres dan beban hidup yang telah menumpuk selama bertahun-tahun dan baru dirasakan dampaknya di usia tua. Namun apapun alasan atau pemicu di balik perubahan temperamen ini, ketika kemarahan dan mudah tersinggung menjadi pola perilaku yang rutin dan berulang, maka rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang nyaman, tempat berlindung dari segala masalah dunia luar, dan tempat yang dipenuhi kedamaian justru berubah menjadi medan pertempuran yang penuh ketegangan dan ketidaknyamanan. Dalam situasi seperti ini, istri yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia justru harus hidup dalam suasana kecemasan dan ketakutan yang konstan. Ia tidak lagi bebas dan leluasa untuk berbicara karena takut kata-katanya akan diartikan salah dan memicu kemarahan suami. Ia tidak lagi berani bertanya tentang hal-hal sederhana karena khawatir pertanyaannya akan dianggap mengganggu dan membuat suami tersinggung. Bahkan untuk sekadar bercerita tentang kegiatan sehari-hari atau mengungkapkan pendapat tentang hal-hal ringan pun ia harus berpikir berkali-kali dan memilih-milih kata dengan sangat hati-hati. Karena ia sudah terlalu sering mengalami bagaimana suaminya bisa tiba-tiba marah besar hanya karena hal-hal sepele yang sebenarnya tidak layak untuk dipermasalahkan. Di titik inilah rasa nyaman dan keamanan emosional dalam rumah tangga mulai hilang secara bertahap. Rumah yang seharusnya menjadi surga kecil bagi kedua pasangan justru berubah menjadi tempat yang penuh tekanan dan ketegangan. Sikap pemarah yang terlalu sering muncul tanpa alasan yang jelas tidak hanya melukai perasaan dan harga diri istri, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan dan keintiman dalam hubungan pernikahan secara perlahan namun pasti. Kemarahan yang berlebihan dan tidak terkendali akan membuat istri merasa tidak lagi dihargai sebagai manusia yang memiliki perasaan dan martabat. Ia mulai mempertanyakan posisi dan kedudukannya dalam rumah tangga, apakah dirinya masih dianggap sebagai pasangan hidup yang setara ataukah sudah diturunkan statusnya menjadi sekadar pelayan tanpa hak untuk bersuara dan mengungkapkan pendapat. Setiap kali suami meninggikan suara tanpa sebab yang jelas, setiap kali ia mengeluarkan kata-kata kasar atau menyindir dengan nada yang menyakitkan, setiap kali ia menunjukkan ekspresi kesal yang berlebihan terhadap hal-hal sepele, semua itu akan terekam dalam memori emosional istri sebagai luka-luka kecil yang pada akhirnya akan menumpuk menjadi dendam dan kebencian yang mendalam. Yang membuat situasi ini menjadi lebih kompleks dan menyakitkan adalah kenyataan bahwa seringkali para suami tidak menyadari dampak negatif dari perilaku mereka terhadap perasaan dan kondisi psikologis istri. Mereka merasa bahwa marah adalah reaksi yang wajar ketika sedang tidak enak badan atau sedang menghadapi masalah tertentu. Mereka beranggapan bahwa meninggikan suara adalah hal yang sah-sah saja ketika merasa bahwa pendapat mereka benar dan harus didengar. Mereka tidak pernah benar-benar mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana perasaan istri ketika harus menerima perlakuan seperti itu secara berulang-ulang. Mereka tidak pernah mencoba memposisikan diri dalam posisi istri dan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan konstan, bagaimana rasanya harus selalu berjalan di atas kulit telur, dan bagaimana rasanya merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan dengan hormat oleh orang yang seharusnya paling mencintai dan melindungi mereka. Padahal istri yang sudah berusia senja ini adalah sosok yang telah mengorbankan sebagian besar hidupnya untuk kebahagiaan keluarga, yang telah menahan diri dan mengalah dalam banyak hal demi menjaga keharmonisan rumah tangga, dan yang tetap berusaha memahami dan menerima segala kekurangan suami meskipun seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ia adalah sosok yang tetap mencoba bersabar dan tidak memperkeruh suasana rumah meskipun hatinya terluka,
yang tetap berusaha menjadi istri yang baik meskipun tidak selalu diperlakukan dengan baik. Sikap mudah marah dan tersinggung memang seringkali dianggap sebagai bagian dari karakteristik alami manusia di usia lanjut, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus diterima sebagai konsekuensi dari proses penuaan. Banyak orang beranggapan bahwa perubahan temperamen di usia tua adalah hal yang normal dan tidak bisa diubah lagi. Namun pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan memilih cara merespons situasi tertentu, terlepas dari usia mereka. Kita masih bisa memilih untuk menenangkan diri sebelum berbicara, masih bisa belajar mengalihkan emosi negatif ke aktivitas yang lebih konstruktif dan sehat, masih bisa melatih diri untuk menjadi lebih sabar dan toleran bukan karena kita lemah atau tidak berkarakter, tetapi karena kita memahami bahwa cinta yang tulus dan hubungan yang sehat tidak layak untuk dirusak oleh amarah yang tidak terkendali. Istri adalah bukan musuh yang harus dihadapi dengan kemarahan dan bentakan, melainkan sahabat hidup yang seharusnya menerima semua kelemahan dan kekurangan kita dengan pelukan hangat dan dukungan yang tulus, bukan dengan ancaman dan kata-kata kasar. Di usia 60 tahun, ketika waktu yang tersisa untuk menikmati kebersamaan semakin terbatas, sangat disayangkan jika harus membiarkan lidah yang tajam dan temperamen yang tidak terkendali meruntuhkan rumah tangga yang telah dibangun dengan air mata, keringat, dan perjuangan yang luar biasa selama puluhan tahun. Lebih bijaksana jika kita belajar kembali menjadi pria yang lembut dalam bertutur kata, yang sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan yang mampu mengendalikan emosi dengan baik. Perlu dipahami bahwa kelembutan bukanlah tanda kelemahan atau kurangnya karakter, melainkan justru menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Ketika kita memilih untuk bersikap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, ketika kita memilih untuk berbicara dengan nada yang lembut meskipun sedang tidak setuju dengan sesuatu, ketika kita memilih untuk mendengarkan dengan sabar meskipun merasa bahwa kita lebih tahu, pada saat itulah kita sedang menumbuhkan dan merawat cinta dalam hubungan pernikahan kita. Cinta yang sederhana dalam ekspresinya namun cukup kuat untuk membuat istri tetap merasa aman, tetap merasa dihargai, tetap merasa dicintai, dan yang paling penting tetap bertahan dan tidak pernah mengembangkan perasaan benci meskipun usia terus bertambah dan berbagai tantangan hidup terus bermunculan. Penyebab keempat yang seringkali luput dari perhatian namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas hubungan suami istri di usia senja adalah sikap tidak lagi terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan rutinitas rumah tangga. Ketika seorang pria memasuki usia 60 tahun, terutama setelah memasuki masa pensiun, banyak yang mulai merasa bahwa tugas dan tanggung jawab mereka dalam keluarga sudah selesai dan tercapai dengan baik. Mereka beranggapan bahwa anak-anak yang sudah dewasa dan mandiri, istri yang masih mampu mengurus rumah dengan baik, dan kondisi keuangan yang relatif stabil sudah merupakan pencapaian yang memungkinkan mereka untuk mulai menikmati masa istirahat dengan lebih santai dan bebas dari berbagai kewajiban yang selama ini diemban. Dengan pemikiran seperti ini, hari-hari di masa pensiun terasa cukup hanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti membaca koran pagi sambil minum kopi, menonton program televisi favorit, atau duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati udara segar. Tanpa disadari, kebiasaan hidup yang semakin pasif ini perlahan-lahan menjauhkan mereka dari keterlibatan aktif dalam aktivitas rumah tangga dan kehidupan sehari-hari istri yang tetap sibuk dengan berbagai urusan domestik. Dulu, mungkin ketika masih aktif bekerja dan anak-anak masih kecil, seorang suami masih terlibat dalam banyak aspek kehidupan keluarga. Ia mungkin ikut mengantar anak-anak ke sekolah atau les, menemani istri belanja ke pasar atau supermarket, ikut serta dalam kegiatan membersihkan rumah di akhir pekan, membantu memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak, atau sekadar terlibat dalam diskusi-diskusi keluarga tentang rencana liburan, pendidikan anak, atau pengeluaran rumah tangga. Keterlibatan aktif ini tidak hanya membantu meringankan beban istri, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan kekompakan dalam menjalani kehidupan sebagai sebuah tim yang solid. Namun seiring berjalannya waktu, terutama setelah anak-anak dewasa dan suami memasuki masa pensiun, keterlibatan ini perlahan-lahan mulai berkurang drastis.
Suami mulai merasa bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dari segala bentuk aktivitas yang membutuhkan energi dan tanggung jawab. Mereka merasa bahwa sudah cukup berjuang selama puluhan tahun, sudah cukup berkorban untuk keluarga, dan sekarang saatnya untuk menikmati hidup dengan lebih santai tanpa harus dibebani dengan urusan-urusan domestik yang dianggap bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, istri yang sebelumnya terbiasa menjalani aktivitas bersama-sama kini harus melanjutkan semua rutinitas dan tanggung jawab rumah tangga sendirian. Padahal meskipun anak-anak sudah dewasa, tetap saja ada banyak hal yang perlu diurus dalam sebuah rumah tangga seperti merencanakan menu makanan, berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengurus tagihan-tagihan bulanan, merawat tanaman di halaman, membersihkan rumah, dan berbagai tugas domestik lainnya yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika istri harus menangani semua ini sendirian sementara suami lebih memilih untuk tidak terlibat, maka yang terjadi bukanlah pembagian tugas yang adil melainkan pemisahan tanggung jawab yang tidak seimbang. Istri mungkin tidak akan pernah mengeluh secara terbuka karena ia memahami bahwa suaminya sudah lelah setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang untuk keluarga. Ia mungkin merasa tidak enak hati untuk meminta bantuan atau keterlibatan lebih dari suami yang sudah memasuki masa pensiun. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang perlahan-lahan tumbuh yaitu perasaan diabaikan dan ditinggalkan. Ia tidak lagi merasakan kehadiran emosional suami yang dulu selalu ada dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Ia tidak lagi mendengar pendapat atau masukan suami tentang hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ia mulai tidak yakin apakah suami masih tertarik dan peduli dengan cerita-cerita tentang aktivitas harian, atau apakah suami hanya ingin hidup dengan tenang tanpa diganggu dengan hal-hal yang dianggap tidak penting. Ketidakterlibatan suami dalam kehidupan sehari-hari ini menciptakan jarak yang tidak terlihat secara fisik namun sangat terasa secara emosional. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berbagi dan kerjasama antara dua pasangan yang saling mendukung justru berubah menjadi dua dunia yang terpisah. Di satu sisi ada suami dengan dunia pribadinya yang semakin terpisah dari urusan rumah tangga, dan di sisi lain ada istri dengan kesibukan dan tanggung jawabnya yang kadang terasa tidak pernah berakhir dan harus dijalani sendirian. Pemisahan peran dan tanggung jawab yang ekstrim seperti ini pada akhirnya menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat. Ketika suami memilih untuk tidak lagi mengambil bagian dalam kehidupan sehari-hari keluarga, bukan hanya fisiknya yang menjauh dari aktivitas rumah tangga, tetapi hati dan emosinya pun perlahan-lahan ikut menjauh dari kehidupan istri. Sebaliknya, istri yang terus mengurus segala hal sendirian lama-kelamaan akan merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan sebagai partner yang setara. Ia mulai merasa seperti seorang pembantu atau pelayan yang bertugas mengurus rumah, bukan sebagai pasangan hidup yang seharusnya berbagi tanggung jawab dan menjalani kehidupan bersama-sama. Perasaan tidak dihargai ini jika dibiarkan terus berkembang akan menimbulkan berbagai emosi negatif seperti kekecewaan yang mendalam, rasa lelah yang bukan hanya fisik tetapi juga emosional, dan rasa kesepian meskipun secara teknis tidak hidup sendirian. Yang paling menyedihkan adalah ketika istri mulai merasa bahwa ia menjalani hari demi hari tanpa kehadiran emosional yang sesungguhnya dari orang yang dulu berjanji untuk selalu ada dalam suka dan duka. Dari sinilah mulai muncul benih-benih ketidakpuasannya mendalam, luka batin yang tidak terlihat namun sangat terasa, dan pada akhirnya bisa berkembang menjadi rasa benci bukan terhadap pribadi suami secara utuh, tetapi terhadap perasaan dilupakan dan diabaikan yang terus menghantui setiap harinya. Padahal sebenarnya terlibat dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu harus berupa aktivitas fisik yang menguras tenaga atau membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Keterlibatan bisa berupa hal-hal sederhana seperti menanyakan dengan tulus, "Ada yang bisa kubantu hari ini?" Atau, "Apa rencanamu untuk hari ini?" Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika istri bercerita tentang aktivitas atau pengalaman yang dialaminya, memberikan pendapat atau saran ketika diminta, atau sekadar menunjukkan ketertarikan dan perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan atau dipikirkan istri.
Keterlibatan juga bisa berupa keputusan untuk duduk bersama di meja makan dan menikmati makanan yang telah disiapkan istri tanpa terburu-buru atau sambil melakukan aktivitas lain seperti membaca atau menonton televisi. Bisa juga berupa kesediaan untuk sesekali menemani istri berbelanja meskipun hanya sebagai teman yang memegang tas belanjaan dan memberikan pendapat tentang pilihan-pilihan yang tersedia. Di usia 60 tahun, hal-hal kecil seperti ini justru memiliki makna yang sangat besar dan berharga. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah rumah tangga tidak ditentukan oleh siapa yang paling bekerja keras atau siapa yang paling banyak berkontribusi secara materi, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang paling hadir secara emosional dan siapa yang paling menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan dan perasaan pasangannya. Istri yang sudah berusia senja sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tenaga yang besar atau kontribusi yang luar biasa dari suaminya. Yang ia butuhkan adalah rasa ditemani dalam menjalani rutinitas sehari-hari, rasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi berbagai hal kecil yang mungkin tampak sepele namun tetap membutuhkan perhatian. Ia ingin tahu bahwa suaminya masih peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, masih tertarik untuk mendengar cerita-ceritanya, dan masih memilih untuk hadir tidak hanya sebagai penghuni rumah yang sama tetapi sebagai pasangan sejati yang berbagi kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Jangan biarkan kesendirian emosional itu tumbuh dan berkembang di hati istri tercinta. Jangan biarkan ia merasa bahwa sisa hidupnya harus dijalani tanpa kehadiran yang sesungguhnya dari orang yang paling ia cintai dan ia harapkan akan menemaninya hingga akhir hayat. Karena keterlibatan dalam kehidupan pasangan adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata dan bermakna, dan di usia senja ini, cinta yang nyata adalah cinta yang mampu membuat pasangan merasa bahwa meski waktu terus berjalan dan usia terus bertambah, kebersamaan tetap hidup, kasih sayang tetap hangat, dan komitmen untuk saling menemani tetap kuat seperti hari pertama mereka mengucapkan janji pernikahan. Penyebab kelima yang tidak kalah penting dan seringkali menjadi sumber masalah terbesar dalam hubungan suami istri di usia senja adalah kecenderungan untuk terlalu sibuk dengan dunia luar dan aktivitas sosial sehingga melupakan pentingnya kehadiran dan perhatian terhadap rumah serta keluarga sendiri. Di usia 60 tahun, seharusnya memang menjadi masa untuk memperlambat langkah hidup yang selama bertahun-tahun terasa begitu cepat dan penuh tekanan, masa untuk menikmati hasil dari segala jerih payah dan perjuangan yang telah diperjuangkan dengan susah payah selama puluhan tahun, dan masa untuk lebih banyak menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga terutama pasangan hidup yang telah setia mendampingi perjalanan panjang kehidupan. Namun kenyataannya, tidak sedikit pria yang justru memilih untuk menjadi semakin aktif di luar rumah setelah memasuki masa pensiun. Mereka mengisi hari-hari dengan berbagai aktivitas sosial seperti berkumpul dengan teman-teman lama, terlalu sering melakukan perjalanan keluar kota untuk berbagai keperluan yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, sibuk dengan berbagai organisasi atau perkumpulan yang membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit, atau bahkan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di warung kopi atau tempat-tempat berkumpul lainnya hanya untuk berbincang tentang hal-hal yang sama berulang-ulang tanpa ada hasil atau manfaat yang konkret. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kegiatan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga. Aktivitas sosial memang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, kewarasan pikiran, dan semangat hidup di usia tua ketika risiko isolasi sosial dan depresi menjadi lebih tinggi. Berinteraksi dengan teman-teman sebaya, berbagi pengalaman dan cerita, serta tetap aktif dalam kegiatan kemasyarakatan memang memberikan stimulasi positif yang dibutuhkan oleh otak dan jiwa manusia di usia senja. Namun masalah muncul ketika keasikan dengan dunia luar dan aktivitas sosial ini membuat seseorang melupakan atau mengabaikan orang-orang yang paling dekat dengannya, terutama istri yang menunggunya di rumah dengan penuh kesabaran dan pengertian. Ketika aktivitas di luar rumah menjadi prioritas utama sementara waktu dan perhatian untuk keluarga menjadi sisa-sisa yang diberikan dengan setengah hati, disitulah mulai timbul masalah yang serius dalam hubungan rumah tangga. Istri yang selama ini setia mendampingi, yang dengan sabar menyiapkan segala kebutuhan suami,
yang dengan cinta mengurus rumah dan menciptakan suasana yang nyaman untuk tempat pulang, dan yang dengan pengertian memberikan kebebasan kepada suami untuk beraktivitas di luar rumah, perlahan-lahan mulai merasa ditinggalkan dan diabaikan. Bukan karena suami benar-benar pergi atau meninggalkan rumah secara permanen, tetapi karena kehadiran emosional dan perhatian yang tulus sudah tidak lagi diberikan kepada istri dan keluarga. Istri memang membutuhkan suami tidak hanya secara fisik sebagai penghuni rumah yang sama, tetapi juga secara batin sebagai teman berbagi, sebagai pendengar yang baik, dan sebagai sumber dukungan emosional yang dapat diandalkan. Ketika suami lebih sering dan lebih antusias tertawa bersama teman-teman di luar rumah daripada mendengarkan cerita istri tentang kehidupan sehari-harinya, ketika ia lebih bersemangat menghadiri pertemuan-pertemuan organisasi atau perkumpulan daripada menemani istri ke pasar, ke rumah sakit, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar rumah, maka istri mulai bertanya dalam hati dengan perasaan sedih dan kecewa, apakah aku sudah tidak penting lagi baginya? Apakah keberadaanku sudah tidak berarti apa-apa dalam hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul bukan karena istri bersifat posesif atau tidak ingin suami memiliki kehidupan sosial di luar rumah, tetapi karena ia merasa bahwa prioritas dan perhatian suami sudah bergeser dari keluarga ke aktivitas-aktivitas luar yang sebenarnya tidak lebih penting daripada hubungan dengan orang-orang terdekat. Ketika suami lebih sering menghabiskan energi positif, tawa, dan antusias untuk orang-orang di luar rumah sementara di dalam rumah ia cenderung lebih diam, lebih mudah lelah, atau bahkan lebih cepat marah dan tersinggung, maka istri akan mulai merasa asing dalam pernikahan yang telah dibangun dengan penuh cinta dan pengorbanan selama puluhan tahun lamanya. Yang membuat situasi ini menjadi lebih menyakitkan adalah ketika semua energi, perhatian, dan antusiasme suami dicurahkan untuk kegiatan dan hubungan di luar rumah, sementara di dalam rumah ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Di rumah ia menjadi lebih pendiam, lebih cuek terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, lebih mudah terganggu dengan hal-hal kecil, atau bahkan lebih cepat marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kontras perilaku yang mencolok ini membuat rumah tidak lagi terasa hangat dan menyenangkan bagi istri. Padahal di usia seperti ini, rumah seharusnya menjadi surga kecil yang dipenuhi dengan tawa hangat, percakapan yang penuh kenangan indah, dan suasana damai yang memberikan ketenangan bagi kedua pasangan yang telah mengarungi perjalanan hidup yang panjang dan tidak selalu mudah. Banyak pria lupa atau tidak menyadari bahwa hubungan suami istri bukanlah seperti kontrak kerja yang berakhir secara otomatis setelah anak-anak dewasa dan mandiri atau setelah masa pensiun tiba. Justru sebaliknya, masa tua adalah masa yang paling penting dan berharga untuk saling menemani dengan lebih intensif, saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang seiring bertambahnya usia, dan saling menyembuhkan luka-luka kecil yang mungkin terakumulasi atau terlewat saat masih sibuk dengan berbagai tanggung jawab di masa muda. Proses saling merawat dan menyembuhkan ini hanya bisa terjadi jika kedua pasangan benar-benar memilih untuk hadir secara utuh dalam kehidupan satu sama lain, bukan hanya secara fisik dengan pulang ke rumah setiap malam, tetapi juga secara emosional dengan memberikan perhatian, waktu berkualitas, dan prioritas yang tepat kepada hubungan pernikahan. Jika seorang suami terlalu sibuk dan terlena dengan dunia luar sehingga melupakan pentingnya berinvestasi dalam hubungan dengan istri, maka istri akan mulai mencari cara untuk melindungi dirinya dari rasa sakit dan kekecewaan yang terus-menerus. Bukan berarti ia akan mencari kebahagiaan atau perhatian dari orang lain di luar rumah, tetapi ia mungkin akan mulai menutup hatinya, menjadi lebih pendiam, lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas sendiri, atau secara perlahan menarik diri dari dinamika hubungan yang sudah tidak lagi memberikan kepuasan emosional. Ketika hati istri sudah tertutup karena merasa diabaikan dan tidak diprioritaskan, akan menjadi sangat sulit baginya untuk membuka kembali pintu cinta dan kepercayaan yang dulu pernah terbuka lebar untuk suaminya. Proses kerusakan hubungan seperti ini tidak terjadi dalam semalam karena pertengkaran besar atau konflik terbuka, tetapi terjadi secara perlahan-lahan dan hampir tidak terlihat karena penelantaran emosional dan ketidakpedulian yang berlarut-larut.
cinta dan kedekatan emosional bisa mati perlahan-lahan bukan karena dibunuh oleh konflik atau perselingkuhan, tetapi karena tidak dirawat, tidak diberi perhatian, dan dilupakan demi hal-hal lain yang dianggap lebih menarik atau lebih penting. Maka jika seorang suami ingin cinta dan keharmonisan dalam pernikahannya tetap hidup dan berkembang di usia senja, ia perlu melihat kembali dengan jujur dan objektif siapa yang menunggunya dengan setia setiap hari di rumah. Ia perlu menyadari siapa yang dengan sabar menyiapkan makanan hangat tanpa diminta, siapa yang selalu peduli dengan kesehatannya meskipun kesehatannya sendiri mungkin juga sudah mulai menurun, siapa yang tetap setia menunggu meskipun sering diabaikan dan tidak diprioritaskan. Karena pada akhirnya, ketika tubuh sudah tidak lagi kuat untuk beraktivitas di luar rumah, ketika kesehatan sudah mulai menurun dan membutuhkan perawatan khusus, ketika teman-teman mulai sibuk dengan masalah kesehatan dan keluarga mereka masing-masing, yang akan tetap ada di samping adalah istri tercinta. Dialah yang akan menggenggam tangan ketika sakit, yang akan duduk di samping tempat tidur ketika sedang tidak enak badan, yang akan menjadi teman bicara ketika semua orang lain sudah mulai menjauh karena berbagai alasan. Istri yang mungkin diabaikan dan tidak diprioritaskan hari ini bisa jadi adalah orang yang paling dirindukan dan dibutuhkan di hari-hari mendatang ketika dunia luar sudah tidak lagi menarik atau aksesibel. Maka jangan tunggu sampai terlambat untuk memilih rumah dan keluarga sendiri sebagai prioritas utama, untuk menjadikan hubungan dengan istri sebagai investasi paling berharga yang perlu dirawat setiap hari, dan untuk menjadikan rumah sebagai tempat paling berharga yang tidak bisa tergantikan oleh aktivitas atau tempat manapun di dunia luar. Pada akhirnya, perjalanan panjang rumah tangga yang telah dibangun selama puluhan tahun bukanlah tentang kompetisi siapa yang paling kuat menghadapi tantangan hidup, siapa yang paling bijak dalam mengambil keputusan, atau siapa yang paling banyak berbicara dan menguasai percakapan dalam keluarga. Perjalanan rumah tangga yang sesungguhnya adalah tentang siapa yang bersedia untuk tetap bertahan dalam suka dan duka, siapa yang mau terus belajar untuk saling merawat dengan penuh cinta dan kesabaran, dan siapa yang terus memilih untuk berkomitmen pada satu sama lain bahkan ketika rambut telah memutih, kulit telah berkerut, dan tubuh sudah tidak lagi sekuat dan seenergik masa muda. Di usia 60 tahun, seseorang mungkin telah mengalami dan melewati banyak hal dalam hidupnya mulai dari pahit manis kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai rencana, jatuh bangun perjuangan dalam membangun karir dan mencari nafkah untuk keluarga, hingga berbagai suka duka pernikahan yang kadang manis seperti madu kadang pahit seperti obat. Namun satu hal yang seringkali terlupakan atau tidak disadari sepenuhnya adalah bahwa cinta sejati tidak berhenti atau berakhir hanya karena waktu telah berjalan panjang dan usia sudah tidak lagi muda. Cinta sejati justru harus dirawat dengan lebih dalam, lebih lembut, dan lebih sadar akan pentingnya setiap momen yang tersisa, karena setiap detik yang bisa dihabiskan bersama dengan orang yang dicintai di usia senja ini menjadi semakin berharga dan tidak bisa diulang lagi. Istri yang telah menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun bukanlah hanya sekedar teman hidup yang kebetulan berada di rumah yang sama atau hanya sekedar partner yang membantu mengurus kebutuhan sehari-hari. Ia adalah saksi hidup atas setiap doa yang pernah dipanjatkan dalam suka dan duka, saksi atas setiap perjuangan yang dilakukan untuk membangun masa depan keluarga, saksi atas setiap keputusan penting yang diambil dalam hidup. Ia adalah pelengkap yang sempurna atas setiap kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, yang dengan sabar menerima semua ketidaksempurnaan dan tetap memilih untuk tinggal dan mendukung. Ia adalah tempat pulang yang sesungguhnya dalam arti yang paling dalam, tempat di mana seseorang bisa menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa perlu berpura-pura atau memakai topeng, tempat di mana ia diam-diam terus menerima kekuatan dan dukungan tanpa harus banyak bicara atau meminta. Maka sangat disayangkan jika harus membiarkan jarak emosional tumbuh dan berkembang hanya karena kesibukan yang sebenarnya tidak lebih penting daripada hubungan dengan orang terdekat, hanya karena sikap dingin yang muncul tanpa alasan yang jelas, atau hanya karena kebiasaan-kebiasaan negatif yang sudah menjadi rutinitas namun tidak pernah disadari dampak menyakitkannya terhadap perasaan dan hati istri tercinta. Jika hari ini seorang suami merasa bahwa istrinya mulai berubah, mulai bersikap lebih dingin, lebih sering diam, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dan kekecewaan, maka pertanyaan pertama yang harus ditanyakan dengan jujur kepada diri sendiri adalah,
Sudahkah aku berubah terlebih dahulu sebelum ia berubah? Sudahkah aku hadir sepenuhnya untuknya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional? Sudahkah aku memperlakukannya dengan kasih sayang, hormat, dan penghargaan yang seharusnya bahkan semakin dalam dan bermakna seiring dengan bertambahnya usia dan lamanya hubungan pernikahan? Pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini penting untuk diajukan karena seringkali perubahan sikap istri adalah respons atau reaksi terhadap perlakuan yang diterimanya selama ini, bukan muncul begitu saja tanpa sebab atau alasan yang mendasarinya. Karena tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali hubungan yang mungkin sudah mulai retak dengan fondasi yang lebih kuat dan lebih sehat. Bahkan di usia 60 tahun, seorang suami masih bisa membuat istrinya tersenyum dengan bangga dan bahagia karena memiliki suami seperti dirinya, masih bisa membuat istri merasa beruntung dan bersyukur karena telah memilih untuk menghabiskan hidup bersama dengannya. Masih ada waktu yang berharga untuk menghapus luka-luka lama yang mungkin masih tersimpan di hati istri, memperbaiki aspek-aspek hubungan yang sudah mulai retak atau rusak, dan menciptakan dinamika kehangatan yang baru dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis bukanlah milik eksklusif mereka yang sempurna dalam segala hal atau mereka yang tidak pernah membuat kesalahan dalam perjalanan hidup bersama. Rumah tangga yang bahagia adalah milik mereka yang bersedia terus belajar mencintai dengan cara yang lebih baik, yang mau terus berusaha memahami kebutuhan dan perasaan pasangan dengan lebih dalam, dan yang tidak pernah berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang mereka cintai. Maka mulai dari hari ini, belajarlah untuk benar-benar mendengarkan istri tidak hanya dengan telinga tetapi juga dengan hati yang terbuka, hargai setiap kehadiran dan kontribusinya dalam hidup dan rumah tangga, jadilah seseorang yang bisa menua bersama dengan tetap memiliki hati yang muda dalam hal cinta, perhatian, dan rasa syukur karena tidak pernah benar-benar sendirian dalam menjalani perjalanan hidup yang tidak selalu mudah ini. Karena di samping setiap pria yang berusia senja, ada seorang perempuan yang masih ingin tangannya digenggam dengan hangat, bukan hanya saat sehat dan bahagia tetapi juga saat sakit dan dunia terasa sepi. Ada seseorang yang masih mengharapkan untuk dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan lembut hingga akhir hayat. Dan jika seorang suami mampu merawat cinta itu dengan konsisten mulai dari hari ini, niscaya di hari tuanya kelak ia akan menjadi pria yang tidak dibenci atau ditinggalkan, tetapi akan dikenang dengan penuh cinta, dicintai dengan tulus hingga napas terakhir, dan disyukuri keberadaannya sebagai berkat terbesar dalam hidup sang istri hingga akhir usia mereka berdua.